Pernah buka Adobe Premiere, tapi bingung mau ngapain? Tools terlalu rumit dan bikin pusing. Tenang aja, di video kali ini kita bakal kupas tools penting dan cara efisien ngedit di Premiere Pro. Halo teman-teman, salam sejahtera dan selamat datang di video tutorial dan tips Adobe Premiere Pro. Jadi di video ini sebelum kita masuk ke tutorial dan tips-tipsnya, kita bakal mulai buat ngejelasin dulu apa aja tools dan panel penting buat temen-temen yang baru banget belajar Premiere Pro. Oke, di sini kita jelasin aja tools yang ada di panel sebelah sini. Yang pertama ada Selection Tool. Tool default yang hampir semua pekerjaan dasar kita pakai tools ini. Fungsinya itu untuk milih atau mindahin klip di timeline. Yang kedua ada Track Select Tool. Kalau tool yang satu ini berfungsi buat milih semua klip di satu baris atau track ke kanan sekaligus. Jadi tools ini bakal berguna kalau kalian mau geser klip setelah satu titik. Yang ketiga ada Ripple Edit Tool. Ripple Tool ini berfungsi buat motong bagian klip dan otomatis menutup celahnya. Jadi kalau kalian mau buang misal 3 detik, kalian pakai tools ini aja. Yang keempat ada Rolling Edit Tool. Untuk Rolling Edit Tool ini, fungsinya buat ngatur titik potong antara dua klip tanpa ubah durasi totalnya. Yang kelima di sini ada Slip Tool. Nah, kalau tool satu ini berfungsi buat geser isi klip tanpa ngubah durasi atau posisinya di timeline. Yang keenam ada Pen Tool. Kalau tool yang ini bakal berfungsi kalau misalkan kalian pengen bikin keyframe manual untuk efek seperti opacity atau volume. Atau juga kalau kalian mau masking bisa banget nih pakai pen tool ini. Yang ketujuh ada Rectangle Tool. Tools ini cocok banget kalau misalkan kalian mau bikin background text, mask, atau layout sederhana. Yang kedelapan ada Hand Tool. Hand Tool ini bisa bantu kalian navigasi dengan cepat di timeline panjang. Jadi kalian bisa dengan mudah geser tampilan di timeline tanpa mindahin klip sedikit pun. Dan yang terakhir ada Text Tool atau Type Tool yang bisa nambahin teks langsung ke klip kalian. Oke, jadi begitulah penjelasan tentang tools-tools yang ada. Cukup banyak dan cukup kompleks juga ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke tutorial yang pertama. Untuk tutorial yang pertama, sebelumnya mungkin kalian udah ngerti lah cara bikin project baru itu kayak gimana. Hal pertama yang harus kita lakuin itu import atau masukin aset video yang lain-lainnya ke panel project ini. Tapi sebelum itu, ada satu tips biar kita lebih nyaman saat proses editing dan biar nggak pusing juga. Ada cara kalian ngedit dengan lebih efisien, yaitu dengan cara setting workspace yang kalian punya. Di sini langsung aja kita lihat ke bagian pojok kiri paling atas. Lalu kita select window dan cari yang namanya workspace. Di sini sebenarnya udah tersedia banyak banget workspace yang kalau gak mau ribet, langsung kita pilih-pilih aja tergantung kenyamanan kita. Karena di sini nggak mungkin kita cobain satu-satu, kita custom workspace kita aja sendiri. Setelah nemuin setting workspace yang menurut kita nyaman dan lebih efisien untuk menghemat tenaga dan waktu kerja kita, baru di sini kita mulai editing videonya. Di sini kita gak mungkin pakai semua tools yang tadi udah dijelasin, karena bakal jadi panjang banget. Jadi kita cuma praktekin dasar-dasarnya aja pakai dua tools, yaitu Selection Tool pastinya, dan juga Razor Tool. Nah, kalau misalkan kita udah selesai import bahan-bahan yang mau kita edit, itu bisa langsung kita drag and drop ke timeline atau kita buat sequence dulu. Fungsi sequence ini sebagai wadah kita buat editing video jadi bisa dibagi. Misalkan kita buat sequence pertama untuk membuat intro, untuk konten utama, outro, bahkan buat nyari settingan audio atau adjustment pencahayaan dan warna itu bisa kita buat di sequence. Setelah itu baru kita susun semuanya di satu sequence lagi. Singkatnya, sequence itu memudahkan pekerjaan editing kita biar kita nggak pusing. Kalau misalkan video itu udah jadi, tapi di salah satu bagian klipnya ada yang salah. Itu tinggal kita edit di sequence tanpa harus ngerombak hasil editing yang udah disusun tadi. Bisa jadi backup lah istilahnya. Tapi kalau kalian mau buat per sequence atau langsung drag and drop ke timeline, itu balik lagi ke kalian lebih nyamannya kayak gimana. Karena ini cuma video tutorial, kita langsung aja tanpa perlu buat sequence dulu.
Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau preview dulu videonya, sebelum dimasukin ke timeline, kayak dipotong-potong dulu atau cuma mau nyimpen videonya doang atau audionya doang, di sini kita klik 2 kali media yang udah diimport. Kalau udah, di panel source ini bakal muncul dan tinggal kita geser-geser aja bagian mana yang mau dipotong. Habis itu, kita pencet tombol mark in yang ini. Kita geser lagi mau sampai mana dan kita pencet lagi tombol markup di sebelahnya. Dan di sini, kalau misalkan kalian mau ngambil videonya doang tanpa audio, kita lihat sebelah sini ada drag video only. Kita klik hold, kita drag terus langsung drop aja di timeline. Dan juga sebaliknya, kalau cuma mau ngambil audio, kita klik hold yang sebelahnya drag audio only. Kita drop dan yang ditaruh cuma salah satunya doang. Nah, sebelum teman-teman nambahin efek dan yang lain-lainnya, alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman tuh cross-check dulu di klipnya apakah ada kesalahan atau enggak. Kalau misalkan ada, teman-teman bisa langsung ilangin bagian salahnya pakai razor tool. Di sini juga ada tipsnya nih, biar teman-teman bisa cutting video tanpa harus bolak-balik mencetin tombol di sebelah kiri ini, yang dimana itu tuh buang-buang waktu dan capek banget. Kita namain aja pakai metode CV. Teman-teman bisa langsung lihat ke keyboardnya dan pencet huruf C untuk select razor toolnya. Kita pilih bagian yang mana yang mau di crop. Kalau udah, tinggal kita pencet V untuk select selection tool, abis itu kita drag dari kanan ke kiri. Jadi udah nggak perlu bolak-balik lagi buat mencetin tools pas cutting. Kita bisa pakai metode CV ini aja biar nggak capek. Oke, cukup di bagian cutting, kita lanjut ke bagian penambahan transisi. Transisi ini berguna kalau misalkan ada perubahan scene. Biar nggak terlalu kaku itu bisa kita tambahin transisi. Caranya kita ke panel effect, kita cari video transition, dan kita pilih aja yang mana yang mau kita pakai. Buat transisi basic yang bakal sering banget kita pakai, kita pilih ke folder di solve ini. Dan tinggal kita pilih aja sesuai kebutuhan, bagusnya ada di mana. Misal, deep to black itu bisa dipakai buat awalan klip. Terus di sini ada cross dissolve buat di tengah-tengah klip dan bisa kita tutup lagi di akhir klip pakai deep to black. Penggunaan transisi ini juga balik lagi ke klipnya, diperlukan atau tidak. Kalau misalkan di klipnya nggak terlalu perlu banget dan teman-teman nggak mau juga, nggak perlu pakai transisi juga nggak bakal kenapa-napa. Cuma lebih bagus kalau misalkan kita pakai transisi, jadi nggak terlalu kaku. Sama halnya dengan video, audio juga bisa kita pakein transisi biar perpindahan audio dari klip ke klipnya lebih smooth. Atau ditaruh di awal dan di akhir kayak video juga bisa. Sekarang kita balik lagi ke panel effects. Kita scroll sedikit dan cari yang namanya audio transition, habis itu crossfade. Dan tinggal kita pilih aja mau pakai yang mana. Sebagai contoh kita pakai exponential fade aja, karena exponential fade ini rasanya lebih smooth aja daripada dua lainnya. Bisa kita taruh di awal, tengah, dan di akhir juga kayak transisi video. Oke, mungkin cukup segitu aja tutorial dasar tentang Adobe Premiere kali ini. Kalau misalkan teman-teman ngerasa video di tutorial ini membantu, boleh banget drop like dan klik juga tombol subscribe buat tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton, see you guys!